Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas waktu yang Anda siapkan di pagi hari ini untuk mendengarkan renungan harian sebelum memulai semua aktivitas panjang hari ini. Hal ini memberikan indikasi bahwa Anda benar-benar serius terhadap kehidupan kerohanian Anda dan bentuk komitmen serta konsekuensi cinta kasih saudara terhadap Tuhan Yesus Kristus dan melakukannya secara konsisten. Pada pagi hari ini saya akan membahas lebih dalam dari apa yang disampaikan Bapak Gembala di renungan harian sebagai pembuka tahun 2023 di tanggal 2 Januari kemarin. Ada satu hal yang saya tangkap dan sangat penting untuk diulas secara mendalam dari apa yang disampaikan Bapak Gembala, yaitu mengenai 3 dasar utama hidup berkualitas sebagai pengikut Kristus. Perhatikan baik-baik kalimatnya, 3 dasar utama hidup berkualitas sebagai pengikut Kristus. Jadi ini dikhususkan bagi saudara yang benar-benar sadar bahwa dirinya adalah pengikut Kristus dan bukan untuk orang Kristen. Mungkin bagi para pendengar dan penikmat renungan harian ini masih ada yang belum tahu atau mengerti perbedaan antara pengikut Kristus dan orang Kristen. Mari saya bahas lebih dahulu mengenai hal ini sebelum masuk ke intisari pembahasan renungan ini. Coba kita ingat kembali kisah Daud mengalahkan Goliat. Semua pasti sudah tahu kisahnya ya. Jadi sebelum Daud menghadapi Goliat, itu sebetulnya bangsa Israel sudah ada di medan perang untuk melawan bangsa Filistin. Namun karena mereka takut oleh sebab si Goliat raksasa yang kejam itu, mereka tidak berperang, hanya diam. Nah, boleh dibilang bangsa Israel ini adalah orang Kristen. Mereka orang yang tahu Tuhan. Mungkin sering juga mendengar atau membaca firman, tetapi ketika harus melakukan firman Tuhan itu, banyak keraguan di dalam dirinya. Padahal selama ini Tuhan selalu membantu mereka dalam peperangan dan menolong mereka dalam banyak hal. Tetapi kali ini mereka hanya diam seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Sementara Daud, walaupun tanpa menggunakan baju perang, dengan berani menantang Goliat karena Daud tahu Tuhan beserta dengan dia. Dan akhirnya kita juga tahu bahwa Goliat akhirnya dikalahkan. Bisa dibilang Daud ini adalah cerminan pengikut Kristus, di mana dia kenal betul siapa Tuhannya dan bagaimana Tuhan akan bertindak. Di samping itu, ia betul-betul melakukan firman Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Jadi, perbedaan antara orang Kristen dan pengikut Kristus ini cukup jauh. Bangsa Israel adalah gambaran orang Kristen dan Daud adalah gambaran pengikut Kristus. Nah, semoga ini bisa menjelaskan. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam intisari renungan pada pagi ini, yaitu mengenai 3 dasar utama hidup berkualitas sebagai pengikut Kristus. Pertama, selalu mau mendengar dan melakukan apa yang diajarkan Roh Kudus. Kedua, selalu suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Ketiga, selalu kuduskan hari Sabat dan membayar persepuluhan secara teratur dan bertanggung jawab. Pada renungan kali ini, saya akan kupas bagian yang pertama, yaitu selalu mau mendengar dan melakukan apa yang diajarkan Roh Kudus. Ada 2 kata kerja yang digunakan di sini, yaitu mendengar dan melakukan. Dan saya akan kupas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu mendengar. Oleh karena itu, judul renungan pagi ini saya berikan yaitu mendengar Roh Kudus. Nah, susah nggak ya para pendengar sekalian untuk mendengar Roh Kudus? Coba kita ingat kembali kapan terakhir kali saudara mendengar Roh Kudus. Saudara, karya dan cara kerja Roh Kudus kepada setiap orang itu berbeda-beda. Masalah kita bisa saja sama, tetapi kita bisa lihat cara Roh Kudus menangani masalah kita yang sama tadi
bisa berbeda-beda. Jadi urusan mendengar Roh Kudus juga harus dilakukan secara pribadi lepas pribadi. Kita nggak bisa bilang bahwa kita sudah dengar firman Tuhan setiap minggu, bahkan di setiap hari kita juga dengarkan renungan, itu kan juga suara Roh Kudus. Atau kita juga nggak bisa bilang, masalah saya sudah titip ke tim doa untuk didoakan. Harusnya Roh Kudus ngomong sama mereka untuk nanti disampaikan kepada saya. Nah, pagi hari ini jika ada saudara yang berpikir demikian, tolong buka hati saudara dan dengarkan baik bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri kepada Tuhan. Hubungan kita yang baik dengan Roh Kudus tidak bisa hanya dijalin dengan mendengarkan firman Tuhan di gereja atau renungan, dan hubungan doa kita tidak bisa dititipkan ke orang lain. Kita harus berurusan secara pribadi dengan Roh Kudus. Injil Matius pasal 6 ayat ke-6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Cara mendengar Roh Kudus secara pribadi adalah dengan berdoa. Ya, berdoa secara pribadi. Tuhan ajarkan masuk ke dalam kamar dengan menutup pintu, agar kita mendapatkan ketenangan, dijauhkan dari segala gangguan, supaya Bapa yang melihat yang tersembunyi itu membalasnya kepada kita. Disitulah kita mampu mendengar Roh Kudus. Coba kita renungkan saat ini. Setiap kali kita berdoa, apakah kita sudah lakukan seperti yang Tuhan ajar? Minimal masuk ke kamar dan tutup pintu. Jika sudah, mari kita masuk lebih dalam. Bagaimana kita berdoa selama ini? Lebih banyak mana yang bicara? Kita atau Roh Kudus? Ingat dan renungkan baik-baik setiap kata yang kita ucap dalam doa kita. Apakah cukup banyak kita memberikan pujian dan pengagungan kepada Tuhan, atau lebih banyak permintaan atas segala keinginan kita? Ingin diberkati, ingin ditolong, ingin dilindungi, dan lain sebagainya. Berdoa pada esensinya kan bicara pada Tuhan. Saudara bayangkan kalau saudara punya anak atau teman yang setiap hari kerjanya cuma minta-minta aja. Bagaimana perasaan saudara? Mari kita renungkan baik-baik. Bagaimana kita berdoa? Sudah benar atau belum? Kalau doa kita saja masih seputar diri kita sendiri, lalu bagaimana mungkin kita ada waktu untuk mendengar Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus mengajar kita? Jika tidak dengan tuntunan Roh Kudus, lalu bagaimana kita mau jalani hidup kita? Biar ini jadi bahan perenungan kita hari ini. Saya akan tutup renungan pagi ini dengan sebuah statement. Keindahan sebuah doa bukan dari keindahan kata-katanya, tetapi dari kerinduan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi. Selamat merenungkan renungan yang sudah Anda dengar pagi ini. Dan Tuhan Yesus memberkati.